Islamnya adalah bahasa Aramaik. Nah, itu saja. Maka pahami, Yesus itu berasal dari bahasa apa? Kalau Isa berasal dari bahasa Arab, tetapi serumpun dengan bahasa Aramaik. Itu yang harus pahami. Lanjut Bang Erik. Baik, makasih banyak Bang Hasan. Silakan Bang Erik. Jadi pertanyaannya Ya. Yesus sama Isa sosok saya, sama? saya nanti aja, saya lagi berisik. Oke. Teman-teman. Oke, siap. Dan sebenarnya jawabannya udah cukup pas ya dari teman-teman Muslim. Silakan Mbak Switi ditanggapi. Menanggapinya, menurut saya pernah komunikasi dengan saudara Muslim. Itu Isa dan Yesus itu orang yang berbeda, nggak sama. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Menurut saya, dan klaim agama masing-masing itu kan berbeda. Ya. Di agama Kristen bahwa Isa yang disebut Yesus itu di agama Islam adalah Tuhan bagi kami Kristen, karena dia dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak bercacat, yang tidak bernoda, dengan kehendaknya Tuhan. Kehendaknya Tuhan sendiri memilih Maria, wanita perawan yang tiba-tiba mengandung. Nah, dan dilahirkan di kandang domba. Sementara Isa yang di agama Muslim itu dia lahir benar dari perempuan perawan juga, tapi lahirnya di pohon kurma. Begitu. Jadi ya menurut saya itu pribadi yang berbeda. Baik. Mungkin Bang John mau menanggapi dulu. Bang John dulu mau menanggapi dulu nggak Bang John? Kalau nggak langsung ke teman Muslim biar adil. Dijeda. Silakan ditanggapi, silakan. Jadi gini, dari nama saja Yesus itu dari Isus. Enggak, Yesus itu dari Jesus. Jesus itu di Inggris ya. Ini nama ya. Di Inggris maupun di Eropa. Kalau di India Yesus. Bentar. Ada orang Israel, orang apa, nanti bilang Yahweh. Mbak, boleh saya Mbak Switi, giliran Bang Kalau kami mengetahui yang namanya Bible di Indonesia ini hasil terjemahan dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu yang dilakukan di Malaysia ya, Kemudian nanti muncul terjemahan real juga di Indonesia, itu dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu. Kalau mau tahu cek di bahasa Belandanya Jesus memang. Dari Jesus kemudian di dalam bahasa Latin Isus. Isus ini sebenarnya ngambilnya dari Iso. Di Arab jadi Isa. Ini namanya fonetik ya, atau dialek gitu. Nah kalau Yehosua ini baru Mbak bisa kaitkan ke YHWH itu. Bisa dikaitkan dengan mencocokkan, terserah Mbak nanti metodenya gimana. Kalau Yosua itu lebih ke arah pahlawannya orang Israel. Nanti banyak etimologi di sana. Ini lebih ke arah gelar sih sebenarnya. Kalau Yosua itu ya. Nah, gini loh Mbak. Kalau Mbak mengatakan tadi teman-teman kami ini mengatakan berbeda, harusnya dia menjelaskan dulu dari kan ada homofon, homonim, homograf, terus ada fonetik, kemudian ada juga yang namanya dialek tadi. Harus dia bisa jelaskan. Secara nama sebenarnya udah pas ini. Yesus ke Jesus, ke Isus, ke Iso. Asli nama dia sendiri Iso sebenarnya. Kalau Yesua itu masih persamaan, bahwasanya dirinya persamaan gelar sih sebenarnya menurut saya. Yesua atau Yehosua. Nah, kalau ke arah Arab itu Isa, andaikan dikatakan berbeda, maka akan ada dua laki-laki yang lahir dari seorang perempuan yang tidak punya suami. Seperti itu.
Tapi kami menghargai. Kalau Mbak mengatakan berbeda, tidak masalah. Tapi kalau sudah berbeda, kita nggak usah dialek lagi, nggak usah dialog lagi, nggak usah diskusi lagi, dan stop kawan-kawan Kristen untuk mengajak kami menyembah Yesus, karena sama saja kalian sama seperti orang-orang Hindu dan Buddha memerintahkan kami atau mengajak kami menyembah Siwa, Wisnu, Brahma, Brahman maupun Asam Katam gitu. Karena sudah beda. Untuk apa kita duduk diskusi di sini? Kalau sudah Ya, beda. baik. Yang dari Kristen silakan Bang John atau Mbak Switi mau menanggapi, silakan. Kita tidak menyuruh saudara Muslim untuk percaya dengan keyakinan kita, tapi kan di sini kita berdiskusi tentang anggapan Islam itu seperti apa, tanggapan Muslim itu seperti apa. Karena yang paling sering berargumen itu antara Kristen dan Islam saja. Kita tidak pernah berargumen dengan Hindu, Buddha, Konghucu, tidak pernah. Jadi intinya gini Mbak Switi, mohon maaf saya potong. Jadi intinya gini, Yesus sama Isa itu, Nabi Isa itu sosok yang sama tapi beda sejarah. Beda yang membuat sejarah. Dalam versi Muslim, Nabi Isa itu bla 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 bla. Di dalam versinya Paulus atau Kristen, Yesus itu bla 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 gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi sosoknya tetap sama. Cuma di sini ada individualnya ya. Tergantung si pemeran sejarah zaman dulu gitu, Bu. Oh, tidak Kalau di individualnya, soalnya yang saya tanya itu pun agama Muslim dan dia Iya. berkata itu itu pribadi sosok yang berbeda. sama. Enggak, kalau di dalam kita itu sosok yang sama di dalam Muslim ya. Kalau sosok yang sama itu kan berarti ceritanya sudah dari zaman 1 abad sampai 6.000 tahun yang lalu. Terus Al-Quran kenapa bisa bilang, berarti tetap Taurat, Injil itu ya benar dong. Tapi kenapa dibilang Ini ada noise, bentar. Bunda itu noise, Bunda Nur. Baik, silakan Bang Hasan atau Bang Tristan atau Bang Gini. Erik, silakan. Gini Mbak Switi, bentar. Iya bentar Mbak Switi. Nah, Ya. kitab Al-Quran itu dinyatakan bahwasanya menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Benar. Nah, begitu juga kitab Taurat, kitab Zabur maupun kitab Injil. Nah, Al-Quran juga bukan hanya Al-Quran menyempurnakan, tapi juga kitab-kitab sebelumnya menyempurnakan kitab sebelumnya. Ada penegasan juga dalam Al-Quran, bukan hanya Al-Quran. Nah, makanya saya bilang untuk memahami tentang Isa atau tentang Yesus ini, pahami apa yang dibawakannya, apa yang diajarkannya, bagaimana pengajaran Yesus di dalam Alkitab. Nah, apakah Yesus itu Tuhan? Apakah dia hanya sebatas perantara atau penyampai firman? Nah, di situ yang harus kita temukan. Nah, Nabi Isa di dalam Al-Quran ditegaskan bahwasanya dia adalah seorang nabi. Nah, Yesus itu di dalam Biblos dinyatakan sebagai apa? Itu yang kita lihat konteksnya dulu. Biar kamu paham dengan yang kamu sampaikan tadi. Nah, itu dulu. Sebagaimana Yesus sudah mengatakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Nah, coba pahami. Nah, di dalam Markus 12 ayat 29, ingatlah hai orang Israel, hukum terutama itu, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, itu sebagaimana dalam penegasan Al-Quran tadi. Di dalam Al-Quran Isa mengatakan, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Nah, dia sebagai jalan, benar kata kitab Anda, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada menuju Bapa kecuali melalui aku. Menuju siapa? Bukan menuju Yesus, tetapi menuju Bapa. Berarti dia jalan. Itu yang harus kita pahami. Baik, silakan ditanggapi Mbak Switi, Lord Napiri atau Bang John, silakan. Oke, saya tanggapi Bang.
Ya, sebentar ya Mbak Switi, Bang John dulu ya. Bang John juga dari kekristenan. Silakan Bang John. Oke, saya berpikir bahwa ini pemaksaan ya Bang, karena kalau Abang nggak percaya Yesus, percaya Yesus Isa, berarti Abang mengakui Injil kami dong, otomatis kan? Apa yang tertulis dalam Injil Matius, Markus, Lukas itu Abang akui, sedangkan tadi Abang mengaitkan ayat-ayat dalam Alkitab begitu. Jadi ya, saya jadi bingung, Abang ini sebenarnya percaya Yesus itu Isa atau sebenarnya nggak percaya sih sebenarnya? Bentar John, saya potong dulu Ya, John. Jadi gini John, jadi gini. Di dalam Islam, Injil yang dibawa oleh Yesus itu atau Nabi Isa itu, makasih banyak. Bukan Injil Lukas, Matius atau Markus, John. Bukan, itu beda, John. Silakan tolong dijelaskan Bang Tristan, Bang Erik atau Bang Hasan. Ini Bang, tadi kan dikaitkan dengan ayat-ayat di kitab kami. Di handle dulu bahwa itu berbeda. Jadi kan Jangan otomatis bentar, Abang sedang mengaitkan dengan ayat yang di dalam Bible kami. Jadi kan jadi kontradiksi dengan pernyataan Abang tadi seperti itu. Jangan bentar, Jan. Ini Nah, Jan. dibantu tap-tap dulu ya, Bang Rashid, makasih. Silakan Bang Tristan. Thank you yang di bawah. Di bawah Jadi gini ya, kawan-kawan, kalau kita lihat, apakah Yesus sedang memprotes Musa versi Judaism? Iya. Tapi apakah itu Musa yang sama? Iya. Karena Musa di Keluaran 33 nomor 11 dikatakan berbicara kepada Tuhan berhadapan wajah, panim. Maka Musa pernah melihat Bapa. Apa kata Yesus di Yohanes 1:18? Tidak ada satupun yang pernah melihat Bapa. Artinya kisah Musa di perjanjian lama di Keluaran 33 ayat 11, Musa yang sama tinggal milih mau percaya Yesus apa percaya Keluaran 33:11. Lalu juga di kisah para Rasul 7:53, Taurat turun, Allah memberikan Taurat kepada Musa yang diturunkan oleh malaikat. Kalau kita lihat di Keluaran 31 ayat 18 beda lagi. Ketika Tuhan berbicara kepada Musa, lalu Tuhan memberikan hukum Tuhan kepada Musa yang dituliskan di atas dua loh batu oleh jari Tuhan, bukan jari malaikat. Tinggal mau percaya yang mana nih? Mau percaya kisah para Rasul 7:53 atau percaya dengan Keluaran 31:18? Musanya sama, cuman dideskripsikan oleh Yesus dan para apostolos berbeda kisah. Itu satu contoh ya. Sebagaimana Yesus dan Isa yang di Quran dan di Perjanjian Baru berbeda kisah, tapi sosoknya sama. Seperti Baik. itu. Jadi sebelum Ya. kritisi kepada Al-Quran, silakan dulu baca. Ternyata di Perjanjian Baru dan Lama, Musa saja dikritisi oleh Yesus gitu loh. Nah masalah tadi tuduhan, maaf sebentar. Bahwasanya ketika kami menyamakan harus percaya, nggak begitu. Menyamakan sosoknya, tapi kita pisahkan. Kisah di Perjanjian Baru itu menurut Al-Quran semua salah. Yang benar begini loh kata Quran. Didudukkan. Terus bahwasanya Nabi Isa itu begini alias Yesus, Nabi Isa alias Yesus itu begini. Dan Injil yang punya kalian bukan Injilnya Allah. Makasih. Baik, silakan Mbak Switi atau Napiri atau John, silakan langsung aja TikTokan, tapi yang tertib ya, TikTokannya ya. Terus kalau misalnya saya mau tanya lagi, Al-Quran itu katanya wahyu dari Allah ya. Itu diterimanya di mana dan itu Al-Qurannya langsung turun dari surga. Enggak, ini melebar jangan melebar dulu. Yang Bang John dulu ini dituntaskan. Dituntaskan dulu yang itu. Iya, benar. Tadi kan cerita soal Isa berbeda. Nah, kembali ke saya menyatakan kalau Injil dan yang Zabur itu apa sih namanya?
Taurat, Zabur, Taurat, eh, Jabur. Heeh, yang pertama. Terus kenapa terus Al-Quran ini menyempurnakan semua Taurat yang lama-lama seperti itu? Bagaimana menyempurnakannya? Baik, silakan Bang Tristan. Mohon maaf ya, saya sedikit berbeda, tapi mohon maaf jangan dibully. Al-Quran itu tidak pernah menyempurnakan kitab sebelumnya, tidak pernah. Bahkan perjanjian baru punya kawan-kawan Kristen pun tidak pernah menyempurnakan kitab Taurat sebelumnya, karena dikatakan di Mazmur 19:7, Tauratmu sempurna. Oke. Nah, Al-Quran juga tidak menyempurnakan kitab daripada yang diterima Musa dari versi Islam. Tidak ada ayatnya, tidak ada dalilnya. Maka kitab yang diturunkan oleh Allah di zaman Musa alaihissalam itu sudah sempurna, apalagi di dalamnya ada kalimat thayyibah, la ilaha illallah, dan syariatnya sesuai dengan kaumnya dan sesuai dengan zamannya. Nah, yang di dalam Al-Quran juga sempurna, ya. Cuma nanti ada ayat nasakh mansukh. Ya, ini uh, nasakh mansukh itu adalah ayat-ayat yang kami lupakan pada mereka lupakan, Allah izinkan untuk dilupakan. Kemudian ayat yang diganti dengan yang lebih banding, yang sebanding atau yang lebih baik. Dari baik menjadi lebih baik, bukan artinya menyempurnakan di sini. Ya, karena zaman itu akan berubah, akan pasti berubah, peradaban pasti akan berubah. Nah, ketika zaman Nabi Musa alaihissalam ke Rasulullah saja sudah ada 20 abad, artinya ada perubahan peradaban di situ. Maka Allah Maha tahu bagaimana sejak zaman Nabi Muhammad SAW ke depannya itu akan ada hukum-hukum yang sesuai dengan zamannya, sesuai zaman ini. Kalau kita cek di Al-Quran itu memang sesuai dengan zaman ini, menurut kami. Nah, kami tidak ada urusannya dengan kitab Kristen. Kitab Kristen itu kan bukan kitab Allah, tapi kitab Tuhan Bapa. Oke? Dan kitab Yahudi adalah kitab YHWH. Oke, kitab kami adalah An-Nisa 24, kitab Allah. Jadi kami punya versi sendiri, yakni Taurat versi sendiri. Kalian punya juga versi sendiri yang ada 5 hari ini, Mesorah, Samaritan, Septuaginta, kemudian Naftali, kemudian satu lagi Taurat, The Dead Sea Scroll. Jadi ada 5 nih. Kami pun nggak tahu dari kalian mana yang betul. Bahkan Bible sendiri, perjanjian baru sendiri, ada yang apokrif, ada yang kanon. Mana yang betul? Oh, yang kanon yang betul. Nah, maka kita cek satu persatu, Matius versus Markus versus Lukas versus Yohanes harusnya, baru versus Quran. Harusnya begitu. Dan memang kita berbeda, Tuhan kita beda, tapi ketika berkata tentang sosok nabinya, memang nabinya sama. Cuman Al-Quran meluruskan fitnah-fitnah yang pernah terjadi dari ajaran, bukan kitab ya, dari ajaran sebelumnya, baik itu lisan maupun tulisan. Terima kasih. Baik, silakan Mbak Suwiti. Berarti menurut Pak Hasan ini kitab ajaran yang lain itu salah gitu lah ya. Bukan Pak Hasan, itu Bang Tristan. Bukan Pak Hasan. Pak Hasan belum menjawab. Oh, yang mana tadi yang ngomong? Tristan ya. Berarti menurut Pak Tristan ini semua agama itu di luar Islam itu salah gitu lah ya.
Pernyataannya Silakan kayak gitu. Bang Tristan, silakan dijawab Bang Tristan. Halo Bang Tristan. Lah kemana? Ngambil minum kan? Karena gini loh Mbak, karena Tuhannya itu ketika dihadapkan begini, mohon maaf sekali. Ketika diklaim ya di Yesaya 45 ayat 12, aku yang menciptakan alam semesta, aku yang menciptakan manusia. Ketika kami tanya kepada Yahweh bagaimana dia menciptakan alam semesta dan manusia, nggak bisa menjawab. Bahkan di ayat 10 nomor 10 dikatakan aku yang mencurahkanmu seperti susu dan mengatakan seperti keju. Maka ayat seperti ini tidak akan bisa dipakai untuk ayat-ayat embriologi. Maka dia tidak bisa menciptakan manusia. Lalu di Yohanes 1:13 ayat 3 dikatakan all things were made through him, segala sesuatu diciptakan melalui dia, oleh dia. Faktanya Yesus semenjak dia lahir bahkan sampai dia naik ke langit tidak pernah menciptakan apapun. Bahkan ketika kami tanya bagaimana dia menciptakan ibunya sendiri pun dia nggak tahu. Maka dikatakan dia bukan Tuhan. Lalu bagaimana kami harus percaya dengan kitab Mbak yang isinya yang berfirman adalah bukan Tuhan yang menciptakan. Maka dari A sampai Z kitab itu semua salah. Mohon maaf. Terima kasih. Oh, narasinya bukan ke situ, bukan soal penciptaan. Kalau Enggak, gini Mbak Switi, gini. Pertanyaan Mbak Switi kan apakah agama-agama yang sebelumnya itu salah? Nah, benar kata Bang Tristan. Al-Quran itu bukan hanya diperuntukkan untuk meluruskan, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nah, di sini saya sepakat. Kenapa? Kesepakatan di sini kita harus pahami kitab firman itu ataupun Alkitab, kitab-kitab para nabi itu adalah bentuk sebuah pengajaran. Nah, maka benar juga kata Bang Tristan, Al-Quran itu meluruskan pengajaran sebelumnya. Nah, itu yang harus kita pahami dulu. Nah, maka justru ajaran sebelumnya membawa namanya tauhid, yang mana di dalam Musa menyatakan Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Nah, sebagaimana Yesus juga mengatakan di dalam Markus 12 ayat 29, hukum yang terutama itu dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Nah, tetapi Islam meluruskan sebagaimana yang mana ajaran tauhid itu apa? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang kuridhoi adalah agama Islam. Itu dia, Mbak. Makanya tadi saya bilang, lihat apa yang dibawakan oleh Yesus ini. Apakah dia sebagai Tuhan atau sebagai penyampai? Benar kata Bang Tristan lagi. Nah, apakah dia layak disebut Tuhan sementara dia hanya sosok penyampai firman sebagai utusan? Ya, silakan dibuka mute-nya, Bang John, Mbak Baswiti sama Napiri, silakan. Dibuka mute-nya itu, dibuka. Oke Bang, aku dikit lagi. Terus apakah teman-teman Muslim Taurat yang ada pada perjanjian lama ini dan kitab nabi-nabi ini, apakah teman-teman Muslim mengakui atau salah juga menurut teman-teman? Silakan. Rasa saya jawab deh. Boleh Host ya? Silakan. Maaf ya. Ini kalau kita lihat
Jadi kalau dari perspektif Kristen dan Yahudi, maka Islam meluruskan. Tapi dari perspektif Al-Quran, bahwasanya nabi-nabi sebelumnya adalah Islam. Jadi nggak dikoreksi dari Islam yang benar-benar Islam. Menurut Al-Quran di Al-Rum ayat 32, orang-orang yang memecah agamanya menjadikan golongan-golongan, lalu setiap golongan akan membanggakan diri. Jadi begini ya kawan-kawan. Kalau kita lihat, kemudian ada yang mengatakan bahwasanya kitabnya adalah Taurat, maka Taurat itu kami melihat di dalam Al-Arab 1:45, wa katabna lahu fil awal, lalu kami tuliskan kepadanya Musa di atas luh. Oke. Di Quran 31:18 tadi juga dikatakan dituliskan di atas dua loh batu. Oke. Nah, kalau kita lihat apa yang ada di Septuaginta atau Mesora atau Samaritan adalah salinan dari tulisan Musa dan Yosua bin Nun. Konon katanya, kami akan bertanya keautentikan kitab itu, karena kitab itu adalah merupakan salinan demi salinan. Walaupun ada dikatakan yang namanya BAV atau Torah lisan, ya. Sebitah dari Torah sola scriptura ini dituliskan itu ya. Yang ada hari ini kan adanya yang sola scriptura yang dituliskan dari salinan dari yang aslinya kan nggak pernah kalian bawa ke kami. Tulis tangan Musa misalkan nggak pernah kalian bawa ke kami. Loh batunya misalkan kalian tidak pernah bawa ke kami. Lalu bagaimana Anda mengatakan bahwa Torah itu adalah Torah tulisan Musa? Bahkan otoritas dalam menerjemahkan Torah itu kayak di Quran atau tertinggi menerjemahkannya adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika kami bertanya kepada ahlinya, yaitu orang-orang Yahudi, kami bertanya, ini otoritas tertinggi siapa? Rabi. Kok Rabi? Harusnya Nabi Musa. Kalau Nabi Musa membawa kitabnya, maka menafsirkan kitab yang dibawanya tentunya Nabi Musa dulu, baru Rabinya. Ini jadi rancu gitu. Nah, kemudian kalau nggak ada aslinya, bagaimana kita pergi ya ke notaris ya Mbak Switi ya, notaris untuk membuat AJB misalkan atau jual beli rumah mau apa segala macam, kita akan ditanya mana kwitansi aslinya. Kalau kita besok bawa yang fotokopi, nggak akan diterima oleh notaris. Sama seperti ini, mana tulis tangannya Musa, mana ada batunya. Maka ketika mereka membawa tanpa hal-hal tersebut, maka kami tolak semua. Satu. Yang kedua adalah ketika nama Tuhan di situ bukan nama Allah, apapun namanya di situ bukan nama Allah, karena di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Musa alaihissalam diseru dipanggil dengan innani anallah, Allah, bukan yang lain. Apapun namanya di situ, mau sarden kayak mau apa kayak mau kaleng mau apa, nanti Tuhannya Yahudi punya, kami tolak. Karena ada bantahan dari Al-Quran bahwasanya saat itu ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah, ya panggilannya dipanggil, lalu dia diseru, lalu dia dipanggil, kemudian Allah berfirman innani anallah. Begitu loh memahaminya Bang John. Terima kasih. Oke Bang. Jadi begini Bang, saya rasa Bang tidak ada perubahan ya dalam Taurat yang sejak dari zaman abad pertama ya, dalam sejarah. Gak ada perubahan menurut saya. Kalau memang ada perubahan, di mana perbedaannya, mana yang aslinya, mana yang salahnya gitu, di mana, tunjukkan aslinya mana gitu Bang. Dan juga kepada Al-Quran, karena juga nggak percaya Al-Quran Bang, di mana sejarahnya, di mana datanya, di mana yang bisa kalian percaya itu bahwa kitabnya benar gitu. Bagaimana hanya sekedar pernyataan dari Muhammad ya semua orang bisa aja mengarang begitu, tapi kan butuh bukti sejarah dari tahun ke tahun, dibuktikan dari sejarah mana, dan juga di mana nubuatan tentang nabi dari Arab, di mana ada tercatat gitu bahwa ada nubuatan bahwa ada nabi dari Arab gitu. Dan bagaimana dari Arab itu bisa meluruskan ajaran Yahudi itu di
mana sejarahnya, di mana urutannya gitu. Aneh bang. Silakan bang. Ya, terus ya. Ini pertama, saya akan meminta Anda yang membawa aslinya karena Anda pemegang kitab Taurat itu yang kata kalian klaim adalah dari Nabi Musa. Harusnya kalian yang membawa aslinya. Kan saya minta aslinya, kenapa ditanyakan ke saya aslinya? Kami nggak megang Taurat itu. Karena menurut Al-Quran, nah, catat ini Mbak Switi, di Imran 48 dikatakan kepada Isa kami ajarkan kitab hikmah, Taurat dan Injil. Ayat ke-55-nya dikatakan mutawafika wa rafiuka ilayya. Nabi Isa diangkat ke langit. Ingat, yang diajarkan adalah Nabi Isa. Taurat itu terakhir memegang itu Nabi Isa di Quran itu. Taurat itu. Lalu dia kan ke langit. Ya padanya lah kitab Taurat itu. Dan kami tidak membaca, bukan kami pembaca Taurat, enggak lagi, karena di Al-Maidah 15 kami adalah pembaca Al-Quran. Nah, kitab itu diimani pernah turun, dan itu untuk Bani Israel. Selesai sampai di situ. Kami punya kitab baru namanya Quran. Nah, kalian yang harus bertanggung jawab. Kenapa kalian membawa Taurat? Katanya ini kitab Musa. Harusnya Bang John yang membawa aslinya ke kami. Kalau bertanya tentang Quran, manuskrip Quran, kemudian papirus Quran, kami bisa menampilkannya. Insya Allah bisa, apalagi host ini bisa menampilkannya. Dari yang top copy maupun yang Birmingham, itu ada. Yang dari Mus'haf Utsmani maupun dari yang lainnya. Gitu. Ada manuskrip tulis tangan langsung dari pada sahabatnya Rasulullah, sejaman, semakan, seminum, bahkan satu jamaah sholat bersama Rasulullah, satu bahasa dan masalah nubuatan tadi. Apakah ada nubuatan untuk apa di kitab Anda? Ada nggak ada? Nabi kami nggak butuh nubuatan dari ajaran di luar Islam, nggak butuh hakikatnya. Cuman kalau kita baca di Shaf ayat 6, Baik sekolah Isa bin Maryam, ya Bani Israel, ini Rasulullah alaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiran bir rasul ya'ti min ba'di Ahmad. Artinya Nabi Isa berkata nanti setelah dia ada Rasul bernama Ahmad, nubuatan dari Quran sendiri kepada Quran. Nah, kalau di kalian ada Nabi misalkan yang keluar berperang ya, saya 42, kemudian ada Nabi yang menegakkan syariat itu di karena apa saya lupa, bisa saya nanti cari. Ada sebenarnya, cuman kami nggak mau ngambil itu karena beriman bukan Allah lagi tapi Yahweh, dan Yahweh bagi kami bukan Allah, bagi kami hanya berhala saja. Maaf. Terima kasih. Nah, ini lagi satu lagi untuk penguatan dari Bang Tristan. Ini dia. Benar kata Bang Tristan, justru Yesus itu memegang namanya kitab para nabi yang sudah diterima oleh Yesus, yang mana Taurat maupun Zabur. Sebab Yesus pernah selalu berkata, sebab ada tertulis. Nah, Yesus sering berkata seperti ini, berarti sesuatu ada yang tertulis sebelumnya, sebelum Yesus menyampaikan firman. Itu yang harus pahami. Nah, tulisan itu mana sekarang? Itu yang ditanya. Nah, jawab. Kalau tulisan itu ditanya, terus dari mana Al-Quran bisa disempurnakan? Jangan
larikan ke Al-Quran, Mbak. Kita nanya kitabmu sekarang. Kok lari ke Al-Quran? Katanya Al-Quran itu penyempurna dari Aduh, Bentar. Gini loh, Kak. Eh, Bagaimana Al-Quran disempurnakan kan gitu ya. Di dalam Al-Maidah ayat 3 dikatakan ini, ayat ma'matulakum dinakum asmantu nikmati alaikum warahmatullahi Islam Madinah. Itu gimana Allah menyempurnakan nasihatnya saat terakhir Quran itu selesai. Gitu. Nah, Al-Quran ini untuk kami. Sempurnalah nasihat itu, yakni Al-Quran itu untuk makhluk. Seruannya juga di dalam Al-Quran itu, ya ayuhan nas, wahai manusia. Contoh di Al-Baqarah 21. Contoh lagi di An-Nisa ayat 1. Nah, kepada manusia itu nasihatnya sudah sempurna karena Allah juga ilahin nas. Nah, Al-Quran tidak pernah menyempurnakan kitab sebelumnya, tapi meluruskan kitab sebelumnya yang dari bukan Islam, yang yaitu Injil. Itu makanya Taurat dan Injil itu tidak dijaga, gitu ya Bang. Karena selesai sampai di situ aja. Lanjut yang lain Bang, makasih. Baik, silakan Mbak Switi, Bang John ditanggapi. Ya, kalau Al-Quran itu diterima oleh Muhammad, terus kalian kan mengikuti ajarannya Muhammad. Terus kenapa di Al-Quran kalian itu tertulis Nabi Isa yang akan datang di penghakiman? Kenapa bukan Muhammad yang datang? Oke. Baik, silakan jawab. Karena tugasnya belum selesai. Dia akan menghakimi bagi siapa yang sudah membelokkan ajarannya. Makanya kan ditanya oleh Allah di Al-Maidah 116 117. Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan dirimu adalah Tuhan? Tidak ya Allah, tidak pantas bagiku karena aku adalah hambamu. Aku mengatakan kepada mereka bahwa aku adalah utusannya sesuai dengan di Bible itu Yohanes 17 nomor 3. Dia nggak mengatakan dirinya Tuhan. Dia menjadi hakim. Makanya juga dikuatkan lagi di Matius 7 nomor 22, 21, 22 dan 23. Bagi siapa yang menyebut dirinya Tuhan, dia akan celaka. Dia akan masuk ke dalam kerajaan surga kerajaan Tuhan yang paling bawah, yaitu neraka. Karena itu bukan sesuai dari kehendak Allahnya yang mengutusnya. Kehendak Allah adalah Yesus ini diutus kepada umat manusia untuk mengajarkan orang supaya jangan menyembah ilah-ilah lain. Makanya di Yohanes 3 nomor 16, ya, begitu besarnya kasih Allah kepada dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya. Nah, kenapa? Karena kasihnya Tuhan kepada umat manusia, sehingga manusia jangan sampai menyembah Tuhan yang salah, maka dia mengaruniakan Yesus dengan segala ruh-ruh yang ada dalam Tuhan, dari Tuhan itu diberikan kepada Yesus untuk mengajarkan satu Tuhan. Markus 12:29. Gak kemana, cuman itu ajarannya. Markus 12:29. Itu tadi. Maka saya suka kalau ada bawa data Yohanes 3:16. Saya suka data itu. Cuman orang Kristen salah memahami. Salah memahami. Pemahamannya seperti ini, saya ulang lagi ya. Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, anaknya yang tunggal ini apa tugasnya? Anak yang tunggal ini dikaruniai Tuhan itu yang mengutusnya, apa tugasnya di dunia? Mengabarkan berita dari langit, mengajarkan risalah Tuhan. Apa yang dibawanya? Apa yang diberikan ketetapan namanya? Injil. Injil itu adalah ketetapan kehendak Tuhan.
bukan buku kedebuk, bukan. Injil itu adalah perintah, larangan, aturan, kehendak Tuhan. Itu Injil, bukan buku, Mbak. Salah. Jangan persepsikan kitab itu adalah buku, tidak. Kata itu bahasa Arabnya itu peraturan, kehendak. Gitu, Bang. Perintah, larangan itu termasuk semua dalamnya. Ya, silakan. Eh, Nah, satu lagi, gini Mbak Suti, bentar lu Mbak Suti, bentar. Yang kamu nyatakan bahwasanya Isa akan menjadi hakim yang adil. Nah, benar, tapi hakim yang adil untuk apa tujuannya itu yang harus dipahami. Nah, sebagaimana Nabi Muhammad menegaskan bahwasanya Isa akan turun kedua kalinya lagi, yaitu untuk menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Nah, itu tugasnya. ajaran Anda. Loh, jadi kamu kan menyatakan bahwasanya Isa sebagai hakim yang adil. Benar. Ah, betul. Jadi kamu yang membawakan. Loh, kok jadi lain? Lanjut. Oke, Ya, silakan. tanggapi Bang John. mau turun aku tanggapi dulu lah. Ya, lanjut. Pertanyaannya cinta sholawat ya, artinya kan dia mengatakan bahwa Isa itu sesuai dengan kitab kami ya, dia diutus. Nah, tadi pernyataan Bang Tristan mengatakan dia nggak percaya Injil dan Taurat yang kami bawa, dia nggak percaya, tapi teman-teman masih mengambil ayat-ayat di dalam kitab kami untuk meluruskan iman teman-teman. Ya, itu kan artinya kontradiksi antara Abang Tristan dengan Bang Cinta Sholawat gitu. Artinya bagi saya masih ada tidak konsisten dalam pernyataan abangnya, masih mengambil ayat-ayat kami untuk meluruskan kitab abang, itu salah. Berarti abang masih mengakui Injil kami dong, otomatis kayak gitu. Jadi kalau bisa konsisten dengan kitab abang, kalau abang nggak percaya dengan Injil dan Taurat, artinya abang jangan mengambil ayat-ayat di dalam kitab. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di mana perbedaannya? Bang Tadi John. kan Bang Tristan mengatakan dia nggak percaya Injil dan Taurat yang kami bawakan ini. Betul. Yang Kristen bawakan berarti ya. Yang Kristen bawakan ya. Ya, yang Bang Cinta Sholawat itu mengambil juga ayat di dalam kitab kami untuk meluruskan ajaran dari kitab abang Al-Quran gitu. Dan juga tadi Bang Cinta Sholawat satu lagi. Tadi Bang Cinta Sholawat bilang bahwa Allah tidak sanggup menjaga Taurat dengan Injil ya. Nah, saya bisa berpikir bahwa apakah Allah nggak mampu menjaga sehingga harus menunggu abad ke-6 itu untuk meluruskan. Artinya kan Allah nggak sanggup menjaga kitab yang sebelumnya. Apakah itu Allah yang benar gitu? Oke. Sebentar, saya dapat poinnya. Tahan. Oke, siap. Saya jawab boleh. Pertama, ketika kawan-kawan melakukan teknik komparasi untuk menyadarkan kalian di kitab kalian itu begini loh, Tuhannya satu loh, kok dikatakan tiga Tuhannya loh. Itu bukan berarti kami percaya sama kitab Anda. Tapi ini teknik menyadarkan loh. Sola skripturanya begini, dogmanya kok begitu. Contohnya Yesus adalah penebus dosa. Ayatnya kan nggak ada. Yesus disalib untuk menebus dosa. Tunjukkan nama saya, Efesus 1:7-8. Tidak. Penghapus dosa, bukan penebus dosa. Galatia 3:13 itu untuk menebus kutuk hukum Taurat, bukan menebus dosa. Dogmanya menebus dosa Yesus itu. Nah, kami kan melakukan
teknik-teknik seperti ini untuk menyadarkan kalian. Bukan berarti kami percaya sama kitab kalian itu ya. Apalagi ada serigala berbulu domba. Emang ada domba, serigala bulunya domba kan repot. Nah, kemudian yang kedua, yakni kamu mengatakan Allah tidak mampu. Tadi Abang Hasan tadi tidak mengatakan, Abang Cinta Rasul selawat ini tidak mengatakan tidak Erik, mampu. Bang Erik. Abang kan orang Medan juga Ya. dulu. Ya, ya, dia bukan tidak mengerti, tapi Allah tidak menjaganya karena ya untuk satu wilayah itu kan statement dia tadi. Nah, di kami Bang John ya, Allah Subhanahu wa taala menjaganya dengan cara menurunkan yang baru. Karena yang lama sudah dirusak, diturunkan yang baru. Salah apa? Dan itu juga temporary kitab itu untuk Bani Israel. Kalian ngotot, kalian Bani Indonesia, kalian mengatakan kami Bani Israel rohani. Jadi kan lucu. Contoh Yeremia 31:31, aku akan mengadakan perjanjian baru kepada orang Israel. Kan aku menuliskan Taurat di dalam hati mereka. Kalian orang Israel bukan? Gitu loh. Kalau kalian orang Israel objektif. Karena kitab itu bukan untuk orang-orang di luar Israel. Kenapa kalian percaya? Tanda tanya besar. Itu loh. Nah, kami cuma menyadarkan. Nah, kedua lagi, ketika manusia diuji, datang ayat nih padanya, kemudian dia melupakannya. Ini masih pedih. Bang Has, sorry Bang Has, turunkan tadi itu nggak ada ilmunya, udah pernah diskusi itu. Aduh, cobalah, siapa Nggak tahu ada kamu ilmunya.